Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, dan berkat taufiknya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi banyak begitu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat berupa iman ataupun itu nikmat berupa sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya membawakan tausiah, yang dimana tausiah ini saya khususkan untuk warga, untuk peserta didik SMP Negeri 97 Jakarta. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para peserta didik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci, berada di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Arti dari Ramadan adalah sangat panas. Disebut demikian karena bulan ini biasanya cuaca atau udara di sekitar wilayah Arab itu sangat panas. Daerah di semenanjung Arab yang kebanyakan berpadang pasir semakin membuat panas wilayah-wilayah Arab.
Dan di bulan mulia ini, di mana para waliullah, para hamba-hamba Allah yang beriman mencari kebaikan di bulan mulia ini. Mereka semua sedang berusaha untuk memperoleh kebebasan dari azab neraka Jahim. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini, sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Doa-doa dikabulkan dan fadilah-fadilah, kutamaan-kutamaan disebar luaskan. Pada bulan yang mulia ini, semua keburukan disingkirkan dan dilipat gandakan semua amal kebaikan. Dan di dalam hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Di dalam malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Dan di jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kita semua diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita dimuliakan olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan suci ini nafas-nafas kita juga itu menjadi tasbih. Tidurnya pun merupakan ibadah, dan segala amal ibadah diterima, dan doa-doa kita pun semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang muslim, kita agungkan bulan suci Ramadan ini, kita muliakan dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan takbir, bacaan ruku, bacaan sujud, dan bacaan tahlil. Kemudian perbanyaklah sedekah pada bulan suci Ramadan ini, berbuat baiklah kepada para fakir miskin dan anak-anak yatim. Jauhilah perbuatan atau perkataan yang buruk yang menyebabkan rusaknya atau batalnya kebaikan amal. Karena kata Nabi dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta dalam mengerjakan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan orang semacam itu yang hanya meninggalkan makan dan minumnya saja. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang mana artinya banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam yang hanya memperoleh keletihan belaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk atau bukan termasuk dari orang-orang yang merugi sebagaimana disebutkan, diterangkan oleh hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kecuali puasa, sungguh puasa itu dia bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku.
Bagi orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah ketika berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ialah ketika berjumpa dengan Tuhannya di yaumil akhir. Dan sesungguhnya bau tidak sedap mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan tausiah pada kali ini ialah yaitu orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, gembira ketika berbuka, dan kegembiraan yang kedua ialah gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang artinya orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah ketika berbuka puasa, sungguh nikmatnya ketika kita puasa dan ketika berjumpa dengan berbuka. Dan kegembiraan yang kedua ialah ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Demikianlah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga kaum muslimin semoga selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu maut atau ajal menjemputnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.